Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dah. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'dah. Kepada para umara, para ulama yang saya hormati, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir membersamai masyarakat ya. Semoga ulama dan umara kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka umara enggak boleh jauh dari ulama. Ulama juga enggak boleh cari muka ke umara. Ya. Dulu Imam Bukhari mengatakan, "Idza ra'aita muhadditsan yatruku babal umara fattahimu." Begitu beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Jika engkau melihat ada ahli hadis, guru ngaji suka datang yatruku babal umara, datang mendatangi tanpa diundang maksudnya, ya. Mendatangi rumah-rumah, pintu-pintu para umara, fattahimuhu, maka curigai riwayatnya, curigai ajarannya. Tapi itu dulu. Sekarang sudah banyak umara kita yang ulama. Alhamdulillah. Saya barusan dipakein kopiah ini. Ini apa nama kopiah apa namanya? Ya, untung enggak diminta akad ya. Untung enggak ucap kabul, bahaya. Kalau itu namanya apa itu? Laung. Oh, Masya Allah. Kayak zaman-zaman Laksamana di laut ya. Kabar baiknya di sini nanti jadi ibu kota ya. Siap nggak jadi ibu kota? Banyak loh ujiannya nanti. Serius. Maka untuk mempersiapkan jadi ibu kota, jangan ngandalin punya tanah, harus bisa menguasai atasnya tanah. Berarti pakai ini mah pakai ini pak, ya. Jangan di kampung gua, nggak bisa begitu. Pribumi nggak bisa. Udah banyak kota-kota orang pribuminya tersingkirkan. Kenapa? Karena mereka cuma mengandalkan ini kampung saya. Ya, semoga nanti para umaranya, ulamanya mempersiapkan intelektual umat, spiritual umat, akal dan ruhani sekaligus ya. Tapi itu belum tentu juga pak. Bisa jadi berubah. Jakarta itu kan kelap-kelip, nggak jelas kita. Nanti perubahannya sangat cepat ya. Baik, walaupun tadi sudah dibuka dengan Al-Quran, mari kita membaca kembali surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka akal pikiran kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mentalkin itu sesuai ahwal kolbu saya, keadaan di kolbu. Jadi nanti kalau itu nggak datang, berarti kita muhasabah aja, nggak ada talkinnya ya. Berarti ijazah selain talkin tetap ada ijazahannya. Nanti kita tunggu aja kondisinya ya. Insya Allah. Karena kami mentalkin nggak sembarang, jadi tergantung isyarat-isyarat ya. Terserah percaya atau tidak, tapi begitulah. Bapak Ibu yang muliakan Allah, ini sudah akhir tahun, tanggal berapa ini? 30 ya. Besok 31. Tidak terasa kita sudah bersama pandemi 2 tahun. Terasa awalnya kayaknya sulit sekali. Yang kena di Pulau Jawa, yang rame di Penajam ya. Bener, yang kena di Pulau Jawa,
yang pakai masker di pulau kabupaten ya, Kabupaten Penajam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, alam itu berubah cepat, memori kita pendek, jadi kita itu gampang sekali lupa. Ada yang ingat dulu di perut ibunya? Gak ada kan? Tuh, ada yang ingat. Ada yang ingat dulu waktu lahir? Ada yang ingat dulu waktu dia masih mimi sama uminya? Gak ada. Ingat gak semua kejadian waktu kita masih balita? Waktu kita SD? Cuma beberapa. Banyak yang kita lupa. Dan itu gampang sekali melupakannya. Kenapa? Memori itu seperti file. Kalau ditumpuk, dia kemudian tidak bisa lagi diakses. Itu sebabnya Ahlul Quran ada aktivitas namanya takrir. Jadi file yang di bawah ditaruh lagi di atas. Itu namanya takrir, mengulang, murajaah. Ada yang ingat gak dulu ketemu Allah? Tanya Ustadz aja lupa. Ustadz, nggak ingat kan dulu ketemu Allah? Tuh nggak ingat. Sama kita berarti. Cuma kita dikasih hadiah, dikasih pertemuan-pertemuan yang lain yang membuat kita ingat yang baru. Sebelum kita ke alam ini, kita dulu sudah ada. Sebelum ke sini. Jadi Bapak Ibu ini, kitalah yang disebut makhluk asing, alien bahasa Inggrisnya. Nabi sendiri mengatakan, kun fid dunya ghariban au abir sabil. Jadilah di dunia ghariban. Ini anak kecil dipisah, Pak. Nah, dipanggil bapaknya, ya. Panggil. Nah, dipisah nanti baru bisa diem tuh. Jangan dilarang tapi dipisah. Kun fid dunya ghariban. Jadilah di dunia gharib. Apa arti gharib? Gharib orang asing. Karena memang kita asing. Jadi ruh itu mendarat di janin. Tubuh ini sebenarnya adalah kendaraannya. Ya. Your voice. Kun fid dunya ghariban. Jadi tubuh kita ini cuma kendaraan, Pak. Bapak punya motor, punya sepeda, punya mobil, rusak mulu, ditinggal nggak? Bener. Kalau mobilnya rusak ditaruh di mana? Bengkel. Kalau nggak bisa jalan lagi diapain? Tinggal aja. Itu namanya meninggal. Tubuh ini mesin terhebat, pesawat terkuat. Dia bisa bertahan, lebih tahan daripada pesawat-pesawat yang ada. Itu pesawat besi, ya paling cuma 20 tahun sudah rusak. Ya, kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ini masih kuat. Cuma udah mulai keriput ya. Udah kena gravitasi bumi. Udah mulai ada yang turun. Bener gak? Dulu sih naik ke atas, sekarang udah mulai turun. Oke. Sudah mulai sadar belum? Jadi tubuh ini kalau dia sudah rusak onderdilnya, itu ruh akan pergi. Karena ruh sedang mengendarai. Cuma sayang, kadang-kadang ruh ini tidak sadar-sadar juga. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, cuma sayang tidak dibaca full. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dengan kualitas hadis hasan. Dari Shaddad bin Aus. Siapa nama sahabatnya? Shaddad bin Aus.
Shaddad bin Aus mengatakan Nabi SAW bersabda, Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Al-kais, kais bahasa Arab artinya orang cerdas, orang pinter. Orang yang cerdas itu mandana nafsah. Dana yakni hasaba nafsah. Dana artinya bukan dana bahasa Indonesia, ya, suka dana ya. Mandana pakai alif, dana nafsah. Orang yang menghisap dirinya, yang menghitung salah dirinya, bukan menghitung salah orang lain. Kita sukanya nyari kesalahan siapa? Ya, salah orang lain ya. Apalagi di bawah depannya ada Pak Pejabat nih, pasti mikirnya nih. Mikir salah orang mulu. Kapan kita mikir salah kita sendiri? Ini bukan belain Pak Sekda nih, bukan. Ya Pak Wakil ya. Apalagi ada Pak Polisi, Pak Tentara nih. Ini Bapak Ibu tuh taunya polisi kan cuma di tepi jalan ya, lalu lintas. Enggak, polisi itu ngurusin lebih hebat dari itu. Lalu lintas itu salah satu aja, ngurusin teroris. Ini kalau nggak ada nih, udah ada bom di mana-mana nih Pak. Alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah. Cuma dipolitisasi. Ya jadilah seperti sekarang, orang benci kepada pemimpinnya sendiri. Dan memang itu kabar Allah di akhir zaman, kabar Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, di akhir zaman nanti jarang sekali pemimpin dicintai rakyatnya. Maka kita bisa undur kiamat. Caranya doakan pemimpin. Mau nggak ngundur kiamat? Mau cepat-cepat kiamat? Ayo kita benci aja mereka-mereka ini ya. Ya tengkar dulu kita sama mereka. Al-kais, orang yang cerdas itu, orang yang bijak itu, orang yang menghitung kesalahan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, lalu dia mempersiapkan diri untuk masa setelah ruhnya berpisah dari badan. Bapak Ibu coba tanya orang yang bekerja, suaminya kah, temannya kah, bahkan diri kita sendiri, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita nabung? Untuk masa tua, benar? Benar nggak? Kenapa orang numpuk-numpuk duit, beli tanah di mana-mana, investasi, ingin hidup enak di masa tua, benar ya? Tapi dia jamin nggak dia hidup sampai tua? Banyak yang investasi, banyak yang menumpuk, mati sebelum menikmati. Makanya di hadis itu dikatakan orang cerdas itu bukan yang numpuk-numpuk duit, bukan. Orang cerdas itu yang memanfaatkan nikmat hari ini untuk persiapan masa depan. Duit yang ditanam di tanah jadi tanah dia. Duit yang ditanam jadi bangunan jadi rongsokan dia. Jadi pesawat, mobil jadi rongsokan semua. Tapi kalau ditanam jadi amal, jadi sedekah, jadi hadiah, maka dia naik. Pilih mana? Kalau kita ingin hidup enak di masa tua, kita nabung. Pengen hidup enak nggak di alam kubur? Beneran? Sedekah dong. Udah sedekah belum hari ini? Udah senyum belum hari ini? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Gimana mau senyum ketutup masker? Senyummu sedekah. Kok bisa sedekah? Ternyata sedekah itu intinya bukan materi. Idkhalus surur,
ila ghairina. Sedekah itu intinya membuat orang senang. Senang dikasih duit kan? Senang. Senang disenyumin nggak? Kalau yang senyum genderuwo, tau nggak? Tapi kalau yang senyum mukanya masya Allah, GR-GR sendiri, pulang-pulang senyum-senyum sendiri, ketempel senyum dia ke kita. Bapak Ibu yang muliakan Allah, apabila memang ingin senang di alam kubur, coba sedekah. Tapi ada satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal, kata beliau, ma min amalin anja min azabil qabr min dzikrillah. Tidak ada amalan yang lebih dahsyat, mampu membebaskan orang dari siksa azab kubur, melebihi zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah itu jangan dibayangkan cuma baca nama subhanallah. Itu zikir, itu namanya zikrullahnya lisan. Zikirnya mulut senyum, zikirnya lidah kata-kata yang baik, zikir telinga mendengarkan yang bagus-bagus, yang merdu-merdu Al-Quran, zikirnya mata memandang kepada yang halal, zikirnya harta bersedekah. Jadi bersedekah itu dia zikir, dia berzikir. Coba rasain, kita kalau bersedekah lalu orang mengatakan semoga engkau diberkahi Allah, kita bergetar, ada rasa bergetarnya. Dulu saya dititipi oleh salah satu lembaga zakat untuk memberikan santunan satu orang aja, penggali kubur. Tahu penggali kubur? Yang bakal gali kubur kita nanti. Itu saya disuruh tolong anterin duit cuma 1,5 juta. Dikit apa banyak? Dikit, itu bagi anak kecil sih banyak ya, tapi kalau bagi orang kiri kanan saya mah dikit ya. Itu batuk doang ya. Kiri kanan mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi ini penggali kubur, dia tidak pernah digaji sebagai penggali kubur, cuma uang jasa, uang capek. Itu kita anterin 500.000. Apa kata dia? Semoga kamu diberkahi Allah nak, padahal bukan duit saya ya. Semoga kamu didoain rezeki, macam-macam. Itu dia doa, bulu rama saya berdiri semua, jantung saya berdebar. Ini apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna salataka sakanul lahum. Doa orang yang sedang diberi atau panitia yang sedang mengurusi zakat untuk kepada pemberi, itu dapat menenangkan mereka. Ini nih, orang yang suka gelisah, yang gampang gundah gulana, coba amalnya suka memberi, pasti senang ya. Tapi senangnya tunggu dulu, senang yang mana nih? Senang dipuji apa senang yang mana? Maka dalam bersedekah, kolbu tetap harus zikrullah. Kolbunya harus zikrullah. Kalau enggak nanti dia akan terbersit ingin dipuji. Setan itu pinter Bapak Ibu. Setan itu kalau kita gampang lupa, setan susah lupa. Maka setan itu pendendam. Datang ke Nabi Musa, apa kata setan? Mus, gitu ya, bukan mul ya. Kalau mul Pak Mulyadi ya. Mus, katanya kamu bisa ngomong sama Allah, berarti kamu temannya Allah ya, akrab ya. Kata Nabi Musa, kalau gitu tanyain dong, aku pengen tobat nih. Ternyata iblis pernah pengen tobat. Iblisnya pernah pengen tobat, masa kita nggak pengen tobat? Maka sejahat-jahat orang pasti ada keinginan untuk bertobat. Maka Nabi Musa jawab. Nabi Musa ini kan kalau berbicara kepada Allah nggak perlu pakai waktu, langsung masuk ke dalam dirinya. Apa kata Nabi Musa? Bless. Bener, kamu mau tobat? Iya dong, saya mau tobat dong, kata si iblis. Ya udah gini nih ya. Ada kubur mbah saya
namanya Adam. Kamu sujud ke sana. Itu si iblis langsung berdiri. Apa kata dia? Musa, ente gimana sih? Dia hidup pun aku pun tidak sujud, apalagi dia sudah berbau tanah. Tuh, si iblis pendendam. Ada pendendam nggak di sini? Nih ibu-ibu nih, mbak-mbak, ada yang pendendam nggak? Iblis. Bapak ada yang pendendam, Pak? Dulu pernah ditolak ibu-ibu nggak? Terus datang ke dukun, iblis. Tapi udah nggak ada sayapnya. Mending iblis ada sayapnya, patah ya. Ini udah nggak punya sayap, pendendam lagi kan nggak enak. Hidup tuh nggak enak bener ya. Mau jadi saudara iblis atau mau jadi saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buang dendam ya. Ada dendam kemarin, ada sakit hati bulan ini, ada patah hati, mau disambungin lagi? Bukan saya yang nyambungin, Pak. Taib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya mengatakan orang pintar itu bukan orang yang doktor, bukan bergelar, bukan pejabat, bukan berpangkat. Ini nama pangkatnya apa nih Pak Polisi, Pak Tentara nih? Nih Pak Jaksa ya, Pak Polisi? Kompol. Ngompol. Kompol itu komisaris polisi. Tar aneh ditangkap lagi bilang ngompol. Maaf ya Pak Polisi ya. Alhamdulillah kita dibersamai oleh mereka. Ya, saya pernah diundang ceramah di Mabes. Itu saya sampaikan unek-unek lah. Ulama itu nggak usah dicurigai, cukup ditemenin. Dan alhamdulillah ini bukti beliau mau menemani kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pangkat selama-lamanya nggak Pak? Selama-lamanya nggak? Enggak, tuh beliau udah tahu jawabannya. Bisa naik ya, bisa naik, bisa stagnan di situ, nunggu pensiun, bisa begitu. Karena orang orientasinya fisik, maka mereka menyiapkan fisik, tabungannya fisik. Tapi kalau kita ini sudah sadar bahwa di dalam diri ini ada yang bukan fisik, maka tolong dihafalkan Bapak Ibu, diri kita ada yang fisik, ada yang akal. Akal bukan fisik. Ya, ternyata kiai kita di sini teman dari temannya saya, kuliah di Dirasat. Ya, tapi badan dia sudah sangat ada kemajuan ya. Dan pelebaran. Teman saya yang di sono masih langsing-langsing aja, Ustaz. Antum makan apa sih? Makan batu. Afan tadi ya. Mumpung masih bisa dicandain. Kalau di bawah kan bisa digampar gitu. Baik. Saya kuliah biar dapat gelar doktor. Bapak Ibu lihat gak kata doktor di kepala saya? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu Pak Polisi kalau copot baju pakai baju kaos nggak ketahuan. Nggak ketahuan, kecuali buka kartunya baru ketahuan. Ya, alhamdulillah setiap hari saya dakwah ada yang nemenin Pak. Kalau nggak dari, ya mereka sukarela aja, ada yang sukarela datang. Nah, ketika dibentak sama preman, saya bilang, kamu jangan ngaku kamu siapa. Ada letkol, ya ada beberapa. Kita bilang, biarin aja dia. Kadang-kadang negur tamtama, dia sudah letkol, dia sudah kombes Pak. Dia diam aja, oh ya. Ngancurin nafsi ya, ngancurin sisi ego, gua, saya, anania. Ini bahaya itu. Kalau ustadz egonya, gelarnya, atau baca kitabnya, nggak tahu dia dalam hatinya, nggak tahu dia saya ini ustadz, nggak tahu dia saya ini bisa baca kitab, nggak tahu dia kalau saya ini doktor, ada itu semua. Itu bukan orang cerdas itu ya, walaupun kuliahnya bagus. Maka kalimat berikutnya, al-ajiz,
orang lemah, orang tidak cerdas itu man atba'a nafsahu hawa, yang man atba'a nafsuhu hawa, ya, yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Maka dalam bahasa kita ada yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu beda dengan nafsu. Nafsu itu bisa baik bisa buruk. Nafsu yang buruk disebut an-nafs al-ammarah bisu, jiwa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Contoh nih, kalau lagi sendirian di kamar pengennya nonton bokep ya, itu nafsul ammarah namanya. Ya, kalau lagi ngelihat yang bening-bening pengennya apain? Pengen matanya nggak bisa kedip ya. Itu namanya nafs ammarah. Itu yang rendah-rendah tuh biasa. Ada yang lebih cakep, lebih tinggi lagi, mainnya sudah main politik, mainnya sudah main kebijakan. Hati-hati, kalau tadi itu receh, itu semua orang bisa. Kalau yang ini cuma yang punya kesempatan. Ya Pak Sekda paham lah, kalau di barisan dia itu godaannya gede ya. Benar ya Pak Sekda ya, gede sekali itu. Jadi kalau bisa berhasil jadi waliullah. Jadi pemimpin itu jadi waliullahnya bukan dengan zikir banyak-banyak, bukan di atas sajadah jadi waliullah. Pemimpin jadi waliullah kalau dia adil amanah. Dua itu wiridnya. Ini wirid siapa? Para pemimpin. Adil amanah itu wiridnya. Kalau pedagang jadi wali bukan kalau sholatnya banyak. Pedagang jadi wali Allah jika dia sidik, dia jujur. Kalau ulama jadi wali apabila dia fatanah dan tabligh, dia cerdas dan juga tabligh, tidak boleh menyembunyikan ilmu, harus memberikan kepada ahlinya, memberikan kepada yang pantas menerimanya, memberikan ketika orang siap menerimanya. Kalau siang-siang begini itu susah orang siap menerima talqin, ya, karena secara energi orang masih terikat dengan dunia. Beda ketika saya di Kalimantan Selatan, udah malam Pak, orang udah capek, tempatnya jauh dari keramaian, di tengah hutan, di atas bukit. Udah mau tengah malam, udah jam 11 baru turun tuh perintahnya talqin. Kita talqin itu semua orang. Tapi kalau siang-siang ini, habis ini pengen kerja lagi kan? Nah ya, ambar lagi nanti. Orang yang lemah itu kata Nabi, man atba'a nafsahu atau nafsuhu hawa. Man atba'a nafsahu hawa, siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Hawa itu bahasa Arab artinya kecondongan, condongnya nafs kepada yang negatif. Dulu waktu masih belum nikah, punya gaji 500.000 udah seneng ya, bener. Pas udah nikah gaji 5 juta kayaknya belum cukup, dapat tunjangan jadi 15 juta kayaknya belum cukup, dapat proyek 50 juta kayaknya belum cukup. Proyek kok 50 juta, ini proyek abal-abalan nih gitu. Begitulah terus, ternyata nggak ada namanya orang puas. Semakin keriput semakin nggak puas. Itu begitu kita, itu namanya hawa. Maka Nabi mengatakan al-ajiz, dia nanti jadi lemah. Orang-orang begitu akan capek. Taiba abdud dinar, sungguh lelah orang yang obsesi hidupnya mencari duit. Jujur aja Pak, Bapak ini kalau Bapak udah enak jadi kombes Pak, yang bawahan yang tiap hari ngomong siap, capek loh Pak. Hormat, capek itu, serius, capek bener itu. Apalagi dia nih pangkatnya biasa, yang jadi perwira umur kemarin sore harus ngomong, kadang umur anaknya
Siap. Nah, itu harus dikasih tahu sama perwira tuh. Kamu jangan terlalu kaku. Kasih tahu sama bintaranya. Ya, deket sama dia tuh, jangan stres kamu ntar ya. Capek itu. Kalau dia pengen cari duit, capek kerja begitu. Gaji siapnya aja nggak bisa, Pak. Nggak cukup itu. Tunjangan untuk hormat nggak cukup. Kalau dia nggak cinta kepada Allah, dia tidak ingin menjalankan tugasnya, dia pengen dapat sesuatu yang lain, dia kerja cuma pengen dapat ngisi kantong, capek begitu, lelah. Ada orang berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore, bener? Capek nggak? Capek. Jadi kalau obsesi kita mencari dunia capek, maka hanya ada satu jalan. Jadikan bekerja di dunia itu nilainya akhirat. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Jika pemimpin mau jadi wali, torikotnya bukan torikot Naqsyabandi Syazili Samani, bukan. Torikotnya apa tadi? Amanah dan adil. Tinggal dicek aja adil nggak? Tinggal dicek aja amanah nggak? Oh, masa lalu, kan masa lalu, ini kan ada tahun baru, bisa buat lembaran baru, nggak usah khawatir ya. Sebelumnya saya bisa pernah makan duit subhat, duit samar, ke depan kan bisa diperbaiki. Kalau jangankan duit yang nggak jelas, dulu di masa Rasulullah, orang yang sudah lama hidup makan riba lalu tobat, kata Allah, falahu ma salaf, ya, bagi dia apa yang telah berlalu biarin. Syukur-syukur nggak ditembak sama KPK. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat dalam menjelaskan hadis ini, Umar kemudian berkata, hasibu qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar. Kata Sayyidina Umar, hasibu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Di riwayat lain ada tambahan, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Nih kita nih kerja, sebelum kita diaudit, kita audit dulu kerjaan kita. Ada nggak yang masalah? Kita benerin dulu sebelum kita benar-benar diaudit. Kalau di dunia orang takut kepada, kalau orang pemerintahan BPK ya, BPK, KPK, yang penting nggak tambah i belakangnya, BPKI. Itu yang kita takutin. Kalau anak sekolah nulis diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita ke luar negeri diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah ke luar negeri sendiri-sendiri Pak, kalau keluar negerinya bukan bareng-bareng. Kalau pergi umroh kan bareng-bareng, ada yang ngurusin. Wah, kalau sendiri-sendiri deg-degan. Saya ini kan kata orang ustad. Ya Bapak Ibu bilang saya ustad kan? Buya lagi nyebutnya. Itu kalau udah di imigrasi saya deg-degan itu. Wah, ditahan gak ya gitu. Suatu kali saya ke Perancis, pakai baju batik Pak. Wah, ini saktinya baju batik. Cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan Pak. Jadi yang karatan bukan hanya besi, baju batik nggak dipakai-pakai. Waktu itu di belakang saya, di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya, kayak orang-orang keren lah, eksekutif muda, jas, bajunya rapi, sepatunya masya Allah. Kita pakai sepatu 100 ribuan, dia rapi sekali. Tapi orang Afrika, orang Arab diperiksanya lama, walaupun bajunya rapi. Itu orang mengira kalau pakai baju rapi nggak bakal dituduh imigran, tapi dituduh kan muka nggak bohong. Mau dipoles apa aja muka dia kan begitu. Saya pakai baju batik, saya masih ingat warnanya, warna begitu tuh. Nah, warna dia nih yang ngomong tadi nggak boleh itu ya. Begitu warnanya dulu, tapi pendek.
Nyampe di imigrasi malah disapa, apa kabar? Oh, kita kaget. Baik. Nggak diperiksa Pak, paspor nggak ditanya, langsung. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. Orang Prancis itu. Oh begitu kalau kita punya sahabat saudara, ya. Kalau kita ini punya kenalan atau punya saudara di alam sana, Bapak enak. Pas nyampe di imigrasi Mungkar Nakir dia bilang, oh kamu jalan-jalan terus. Tapi kalau nggak kenal, dia bilang, kamu siapa? Ditanya persis semua. Identitasnya siapa? Nama kamu siapa? Kamu bapaknya siapa? Dulu ngaji sama siapa? Itu baju, itu bahan dari mana? Jadi baju kita ini Pak, ini ditanya banyak ini. Nih baju antum ditanya semua nih. Ditanya semua itu Pak, nggak ada yang nggak ditanya. Dan pertanyaan satu baju lamanya bukan main. Jadi jangan macem-macem sama fulus. Hantunya besar itu. Belum Mungkar Nakir yang nanya, baru asisten Mungkar Nakir tuh yang nanya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Mungkar Nakir, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, kita diperiksa dulu di imigrasi depan. Imigrasi barzakh. Ulamanya bukan main, ya. Itu handphone Pak, ditanya semua, kamu dulu ngelihat itu jam sekian ya. Kamu telepon dia dulu ya, kamu dulu selingkuh ya, lengkap semua Pak. Kan sudah dihapus sama kita, kan nama dia nggak dihapus. Gimana? Mau? Kalau nggak punya orang dalam, kawan saya keluar dari Uzbek Pak, kawan saya dia pejabat di Indonesia, pejabat Pak, mungkin kalau di polisi udah selevel Bapak mungkin, berarti dia punya anak buah toh. Ini Bapak kalau nggak pakai baju biasa seperti rakyat jelata dia, ya. Kalau udah pakai baju biasa, pulang kami dari Uzbek, dia pakai kopiah kupluk, tapi kupluk kayak antum itu tuh. Itu persis kayak gitu. Orang Uzbek taunya kopiah begitu, kopiah Afghanistan. Orang Afghanistan kalau pakai serban, dalamnya begitu. Uzbek sedang trauma dengan perang orang Afghanistan. Itu teman saya ditahan Pak. Yang nahan sih mbak-mbak cantik, tapi setelah ditahan dicuekin aja, dibiarin, jadi tahan aja, nunggu syafaat. Udah 2 jam kita nunggu, akhirnya kita inisiatif, ini kenapa nih teman kita ditahan? Akhirnya teman saya seorang perempuan, yaudah saya ngomong, dia bahasa Inggrisnya oke. Dia bilang, itu that's my friend. Ya. Siapa? Ditunjuk, masuklah ke kamar. Ini teman saya ini. Diliatin, kayaknya nggak ada muka-muka teroris ya kan? Baru dia bilang, oh udah jalan. Tahu nggak Bapak? Saya pakai kopiah apa waktu itu? Kopiah yang kita beli di pasar Uzbek. Kopiahnya unik lah, ya. Karena saya pakai kopiah itu jalan nggak diperiksa. Dilihat, cuma pakai simbol. Tadi belum pakai ini Pak, udah dijemput. Ya, disuruh pakai di boot, saya ngantuk. Takut malah rusak, lecek dia. Jadi kalau udah pakai kopiah mereka, simbol mereka, selamat kita. Maksudnya gimana? Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi diberi baju, diberi jubah. Jubah itu kayak mantel luar. Hadis sahih Imam Muslim. Lalu Nabi SAW senang dipakai oleh beliau. Setelah dipakai belum lama, tiba-tiba ada orang berdiri, wahai Rasulullah, demi Allah yang kau pakai itu sangat bagus, tolong berikan kepadaku. Kita yang ngasih gimana? Kesel nggak sama orang begini? Kesel. Nabi kesel nggak? Tak.
Nabi penyayang sama umatnya. Nabi itu nganggap umat itu anak. Kalau ustadz nganggap umat apa? Komoditi. Jangan, ya. Jadi ladang, jangan, nggak boleh Pak. Umat itu anak. Akhirnya Nabi mengatakan, agak tarik napas panjang. Baik, tunggu sebentar. Nabi pengen menyenangkan dulu orang yang ngasih. Dan ada rahasia kedua. Nabi itu bau badannya itu harum, lebih harum daripada kasturi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pakai sejenak supaya yang memberi senang, supaya harumnya pindah kepada itu baju. Lalu beliau kemudian berdiri, melipat dan memberikan kepada yang minta. Bapak jangan minta kopiah saya, ini baru dikasih nih. Itu yang minta disidang oleh sahabat lain. Nabi udah pulang, disidang. Kamu apa-apaan sih? Pakai pegang-pegang leher tuh, ya. Kamu apa-apaan? Kira-kira begitu. Rasulullah itu baru make. Kamu kurang ajar, nggak punya etika. Oh, digituin sama sahabat-sahabat lain. Beliau tenang aja. Yang penting baju Rasul udah madiah, ya kan? Mau dihardik, mau apa, terserah, ya. Lalu dia mengatakan, tahukah kalian kenapa aku mau minta jubah Rasulullah? Karena aku ingin nanti dikafani pakai jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat nggak jadi marah. Jadi marah, mau nangis nggak kira-kira tuh? Kita yang tadi mau marah, jadinya mau nangis. Tahukah engkau? Itu jubah yang dipakai Rasulullah sekarang di tangan saya. Saya sudah mau dekat kepada kematian. Aku ingin dibalut dengan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini sudah pakai simbol-simbolnya Nabi, kira-kira nanti gimana? Bakal ditanya mungkar nakir nggak? Nggak bakal, ya, nggak bakal ditanya. Masuk satu kantor, nggak punya kartu, boleh masuk nggak? Masuk kantor nggak punya kartu, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes, bisa nggak? Bisa. Saya bukan PNS kan? Saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS. Kalau masuk kantor mesti pakai fingerprint, baru kebuka pintunya. Atau harus pakai kartu, kalau nggak diusir Mas Satpam. Tapi kita masuk sama Pak Sekda, kira-kira berani nggak Satpam musir? Nggak berani. Waktu kita ke Kucing, Sarawak, itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat, saya orang biasa, tapi diundang oleh pejabatnya. Masuk liftnya lift pejabat, nggak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah, ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadis Nabi, versi ahli hadis, ini versi ahli hadis sama ahli rohani beda dikit. Kalau versi ahli hadis, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Hadis Bukhari. Ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya yakin muka-muka kayak kita ini nggak ada yang masuk ini, ya. Nggak ada Pak, nggak masuk, satu pun nggak ada. Serius. Apalagi yang di depan-depan saya ini nggak ada. Bukan nafsu semua. Termasuk saya Pak. Kita nggak ada yang pantas jadi 70.000 itu. Sahabat Nabi 124.000 udah nggak masuk semua. Berarti kalau dari kalangan sahabat ada 70.000 tanpa dihisap, sisanya mana? Sisanya dihisap.
Abdurrahman bin Auf pulang dari Suriah bawa 12.000 onta ke Madinah. Aisyah dengar, baru Aisyah paham, oh ini yang Nabi dulu omongin ya. Kata Nabi dulu waktu hidup, itu Ibnu Auf saya lihat di akhirat ngesot. Tahu ngesot Pak? Bukan suster ngesot, abang ngesot. Nyapu lantai badannya susah sekali jalannya. Bahkan yamshi ala sadri, dia jalan itu pakai dadanya. Disampaikanlah oleh murid Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu semua yang aku bawa dari Syam 12.000, di riwayat Abu Nuaim 10.000, di riwayat lain ada yang berkurang, ada yang bertambah, saya sedekahkan ke Baitul Mal. Dulu begitu beliau ya. Terus yang dilihat Nabi berubah gak? Berubah, karena takdir orang itu ada banyak cabangnya. Jadi takdir kita ini banyak cabangnya Bang. Ini kalau para pejabat ini ada takdirnya minimal ada 2, pensiun dengan bahagia atau masuk penjara. 2 aja. Saya baru dengar Pak Sekda istighfar. Maaf Pak Sekda ya, tapi itu kan amal baik ya, bisa bikin Pak Sekda istighfar kan canggih tuh. Takdir kita 2 terus, jadi ke depan itu takdir 2, maka disebut baik buruk, itu dia sejajar tuh, tinggal milih kakinya kemana. Saya yakin mereka sudah paham jalurnya, tinggal pilih yang mana ya. Maka Nabi berkatakan, kalau aku sudah tidak ada ya, kata Nabi ya, akan terjadi ikhtilaf yang besar, perselisihan. Lalu di hadis yang lain Nabi kasih jalan, istafti qalbak, kamu berdialoglah dengan dirimu sendiri. Hati kita kan ngerti Pak, ini bikin aku bahagia atau cuma senang. Kalau senang tinggalin, kalau bahagia ambil. Kalau bahagia berarti dia halal, dia bersih. Sayyidina Umar mengatakan tadi apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Ini orang masuk 70 tanpa hisab, tanpa azab. Itu mereka amalannya dulu berhisab. Jadi mereka menghisap dirinya sebelum nanti dihisap. Makanya ketika mereka masuk ke alam sana, 70.000 ini tidak dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita supaya jadi bagian orang yang masuk surga juga tanpa dihisap, tanpa azab ya? Kalau di hadis dikatakan ciri-ciri mereka bertawakal kepada Allah, tidak minta diruqyah, tidak minta diobat secara ekstrim, tawakalnya tinggi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 70.000 itu makomnya disebut makom tawakal. Apa arti tawakal? Berserah diri kepada Allah. Itu satu makom. Jadi ada rahasianya. Di bab makom tawakal ada 70.000 orang tanpa hisab dan kan ada makom yang lain, namanya makom syukur. Di bab syukur, jadi kita ini dipandang oleh Allah tergantung rohani kita milih yang mana, bab tawakal atau bab syukur. Ada lagi bab sabar. Pilih mana? Kaya bersyukur, miskin sabar. Ayo. Nggak ada yang mau miskin Pak. Gimana Pak Sekda? Ini rakyat nggak ada yang mau miskin. Hah? Gimana dong? Ini ada space nih 70.000 di bab sabar. Orang sabar masuk surga juga nggak pakai hisab. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang. Kalau bersama Allah, berani nggak mungkar nakir colek? Nggak berani dia. Orangnya Allah ini ya. Syukur itu bukan ngomong alhamdulillah, itu mah gampang ya.
Ruhut Sitompul aja yang bukan muslim baca alhamdulillah dia sama puji Tuhan. Alhamdulillah biasa, orang Arab non muslim juga baca alhamdulillah. Terus apa yang disebut syukur? Syukur itu memandang nikmat dari Allah. Itu satu. Yang kedua, memujinya. Yang ketiga, berbagi dengan pemberiannya. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, ya. Jadi plot di bab syukur ini ada 70.000 juga sebenarnya, tanpa hisab, tanpa azab. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Orang bersyukur itu dia sholatnya bukan cari pahala. Nabi Muhammad ditanya sallallahu alaihi wasallam, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa masih sholat? Apa jawabannya? Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya Nabi itu sholat syukur. Jadi Nabi sholat nggak pengen beli surga, nggak mungkin. Kita nih beli surga pakai sholat kita nggak khusyuk. Kalau Nabi masih mungkin. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, coba praktekkan di rumah. Baca la ilaha illallah, tapi maknanya tiada yang memberiku nikmat, tiada yang mengujiku, tak ada yang mengatur hidupku kecuali Allah. Kalau ini diulang-ulang pagi 100, bacanya la ilaha illallah tapi pahamnya begitu, nanti hidupnya akan lebih bahagia dari biasanya. Kalau saya tahu siapa yang cubit, maka saya tidak balas mencubit. Tapi kalau lagi di pelabuhan disenggol sama orang gak dikenal, kita senggol balik gak? Ya, mau nyenggol balik ya? Apalagi Pak Polisi nih, gak tahu dia, gue nih polisi gitu ya. Dalam hati pasti begitu. Itu pengalaman-pengalaman biasa itu. Dicolek sama orang ya. Kita pengen balas nyolek lagi. Tapi kalau kita kenal sama yang nyolek, jadi canda gak? Kita disenggol sama orang, hampir jatuh, habis itu ditarik sama dia. Pas kita lihat, oh orang yang kita kenal, jadi canda nggak? Ah lo gitu. Tapi kalau nggak kenal gimana? Oh, ambil kerah bajunya, kamu siapa, maunya apa? Allah itu ingin menjadikan kita itu keluarganya atau temannya. Kita yang nggak mau jadi keluarga Allah, kita yang nggak mau jadi temannya Allah. Teman itu bahasa Arabnya bisa wali, bisa sadiq, bisa zamil, bisa sahib. Tapi kepada Allah disebut wali. Allah itu pengen jadi wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali, temannya orang beriman. Kalau sudah temenan sama Allah, lalu Allah colek dengan pandemi, akhirnya dompet kita jadi tipis ya, badan kita sakit. Ada yang alumni COVID, gimana rasanya? Sakit gak? Susah napas gak? Jangan-jangan COVID-COVIDan. Kalau yang asli itu sakit, sakit bener. Saya 2 kali kena, alhamdulillah masih hidup. Kalau nggak ketemu kita ya. Yang pertama nafas sakit kayak kebakar. Kalau yang kedua saya udah lupa ya, saking udah biasanya. Sakit tuh bener-bener sakit. Tapi dalam masa sakit lemes itu seakan-akan dibayangkan ini cubitan-cubitan dari Allah yang menganggap dirinya teman. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu. Kalau itu ingat, hilang beratnya tuh hilang. Langsung farhan, langsung bahagia. Tapi kalau nyut-nyut datang lagi, bertengkar lagi. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini sudah akhir tahun. Ternyata benar, dunia ini cepat sekali. Ya, iqtarabatis saah, cepat sekali. Karena waktu itu cepat, jangan main-main lagi. Mulai hari ini, niatkan untuk masuk tahun depan
tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah lagi. Niatkan ke depan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi. Lalu untuk masa lalu, jika bisa diperbaiki, diperbaiki. Jika tidak berkaitan dengan hak-hak orang banyak, kembalikan. Ya, pernah ngambil hak orang lain, balikin. Orangnya sudah nggak ketahuan, udah meninggal, cari keluarganya. Nggak ketahuan, sedekah ke siapa saja, niatkan untuk beliau. Inilah lebih kurang yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi akhir tahun. Berhisaplah kamu sebelum engkau dihisap. Maka orang-orang yang menghisap dirinya, sering mengukur dirinya di dunia, kata Sayyidina Umar, nanti di akhirat yakhifullahu alaih, Allah akan meringankan hisapnya. Bapak Ibu, seperti saya sebutkan tadi, isyaratnya memang tidak ada, tapi saya kasih oleh-oleh zikir, mau? Tapi bukan talqin, hanya ijazah zikir. Ada satu zikir, saya menyebutnya, mungkin sudah ada yang menonton, yang merekamnya, disebut maqalidus samawati wal ard, zikir buhul langit dan bumi. Selama masih ada orang berzikir begini, maka tidak akan ada kiamat di muka bumi. Diambil dari ayat surat Asy-Syura, lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah buhul-buhul langit dan bumi. Ternyata penjelasannya, setiap langit dan bumi itu ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Malaikat ini tidak sanggup memikul langit dan bumi kecuali dia punya zikir. Inilah zikir yang mau saya turunkan. Zikirnya sudah Bapak Ibu tahu semua, cuma mungkin kaifiatnya belum dapat. Caranya pertama istighfar. Caranya pertama syahadat. Kenapa syahadat? Barangkali kita pernah kufur secara batin, pernah syirik secara rohani, maka setiap kali zikir wajib syahadat ulang, supaya zikir kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua istighfar, cukup 7 kali, ya. Baca Al-Fatihah, kirim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan guru yang mengajarkan. Berikut sholawat, ya, kalau sempat. Lalu baru masuk ke zikirnya. Zikir yang sudah kita hafal, subhanallah 100 kali. Bukan dibaca subhanallah, bukan, satu-satu, subhanallah, subhanallah. Karena satu malaikat, jadi ibarat begini, di setiap tiang ada malaikat. Itu tiang ada malaikat, malaikat bisa memikul yang ada di atasnya. Itu karena dia punya zikir yang diberikan oleh Allah. Satu malaikat zikirnya cuma satu aja, subhanallah, subhanallah, sampai kiamat. Si malaikat tetap zikir kalau di bumi ada orang yang berzikir. Jadi kita kayak nemenin mereka zikir, kita temenin mereka zikir. Syukur-syukur kalau Allah izinkan kadang-kadang ruh kita diperjalankan Allah, kita dengar ada yang berzikir. Terus ini subhanallah tadi subhanallah 100. Yang kedua alhamdulillah 100. Allahu akbar 100. Terus la ilaha illallah 100. Ada tambahannya. Jadi ternyata yang memikul itu ada 4 tiang. Dan di masing-masing tiang ada 2 malaikat besar dan tentara-tentaranya, bahkan lebih. Masing-masing punya zikir sendiri. Tapi semua itu ngikut yang di tengah. Yang di tengah itulah hamba Allah, wali Allah. Zikir hakikat dalam dirinya, la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Disebut juga ini zikir kanzul jannah. Apa arti zikir kanzul jannah? Zikir investasi surga. Kalau nggak ngerti investasi bumi, yaudah investasi surga aja lah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca 100 juga. Udah berapa tuh?
Udah berapa? Oke. Itu adalah hakikatnya Rasulullah. Jadi la haula wala itu hakikatnya Rasulullah. Rasulullah itu batinnya adalah la haula wala quwata illa billah. Dari mana kita tahu? Dari surat At-Taubah ayat terakhir. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah. Nah, hasbi Allah itu pasangannya la haula wala quwata illa billah. Maka setelah la haula wala baca hasbunallah 7 kali. Bentar ya. Hasbunallah artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah Allah yang menjamin hidupku. Ini disebut juga dengan zikir Ibrahimi. Dulu Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh api karena Nabi Ibrahim membaca doa ini. Malaikat Jibril datang, semua malaikat yang mengurusi alam datang kepada Rasulullah Ibrahim. Apa kata mereka? Ya Ibrahim, maukah engkau kami bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang membantuku. Dialah sebaik-baik yang mewakili urusanku. Jadi itu sejarah muncul zikir hasbi Allah atau hasbunallah. Ya, berapa kali dibaca? 7 kali. Ditutup dengan salawat sallallahu ala Muhammad 100 kali. Udah berapa tuh zikirnya? Pasti ada yang bilang banyak amat sih. Main handphone udah berapa lama? Coba dihitung tahun ini hari-hari nggak megang handphone berapa jam? Cuma tidur doang kan? Kita ini nggak megang handphone, tidur doang. Itu buang air besar aja masih pegang handphone. Sholat aja handphone ditaruh di depan, Pak. Nggak mau ketinggalan dari handphone. Kok bisa-bisanya ada orang mikir zikir yang tadi itu banyak. Berarti kolbunya udah bebal itu ya. Kolbunya udah berkarat bener itu. Jangan ada terbersit begitu. Itu dikit sekali, itu cuma 10 menit paling lama. Kita main Facebook, tahu udah jutaan menit kali. Ya, mau ngamalin? Amalkan pagi dan sore. Coba diulang. Pertama, 2, istighfar. 3, Fatihah. Kirim untuk Nabi dan guru. Terus masuk ke zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah 7. Nah, bagi orang yang punya hajat boleh ditambahkan hasbunallah wa ni'mal wakil yang 450 kalau lagi punya hajat. Terus terakhir sholawat wajib. Semua amalan wajib ada sholawatnya. Jika ada amalan gak ada sholawatnya, gak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipakai tuh, pakai pagi sore, sama kayak kita nabung di akhirat. Satu lafaz 10. Kalau ikhlas tak terhingga. Ikhlas gak ikhlas dapat berapa? 10. Ikhlas itu satu nama Allah, tak terhingga balasannya. Ya, diamalin ya. Ini adalah kesimpulan dari semua zikir-zikir maksurat. Jadi Bapak Ibu kalau zikir maksurat, saya bingung nih zikir maksuratnya kebanyakan. Ada Ratibul Hadar, Ratibul Atas, ada Ratib apa lagi? Ada Sakran, ada Hizib Bahar. Pusing. Ada zikir pagi sore. Kata yang nulis zikir pagi sore, baca selain itu bid'ah. Ya. Pusing kan? Nah ini zikir langsung dari Quran, langsung dari Sunnah, langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayang jarang diamalkan. Tapi ada rukhsahnya. Tapi jangan sering-sering diambil ya. Kalau lagi sakit, lagi sibuk, cukup dibaca 10. Ya, tuh rukhsahnya. Ya, Pak Sekda lagi asik apa keluar nih, nemenin
Pak Bupati, nggak mungkin zikir banyak-banyak, kan ditanyain mulu, ditelepon mulu, bener? Ya udah zikirnya 10-10, sembari jalan aja Pak. Ini zikir tidak mesti di atas sajadah, boleh di atas motor, boleh di atas mobil, boleh di kantor, tapi jangan molor. Bapak Ibu yang melakukan Allah, cukup ya? Sudah jam 11. Ada diskusi tanya jawab? Enggak. Satu, gimana? Mana penelitiannya? Ada tanya jawab Pak? Oke, tafadhol. Paling banyak 3, 2 aja, 1 ikhwan, 1 akhwat ya. Ya, sampaikan dulu pada jemaah, jadi sudah dibahas tanya jawabnya hanya 3 saja. Mungkin dikeluarkan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan kami itu saja. Ya, masuk. Satu sudah Pak, ini dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu. Syukur. Ada ya? Dari ibu-ibu. Nah, dari Al-Ustaz Pak yang mewakili. Ya silakan Pak. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi. Jadikan biasanya saya jaga ceramah untuk bertemu dengan beliau dan alam saya mudah-mudahan. Yang pertama, saya pribadi sangat berterima kasih dengan munculnya ustaz-ustaz pembela Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak membantu bagi kami untuk mengcounter aliran keras ini yang banyak membedakan. Alhamdulillah, saya banyak melihat ceramah beliau dan ada 2 buku beliau yang sering mengajarkan. Kami sudah mengajarkan sejak 2012, yaitu yang pertama Al-Musyabidun yang ditulis oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, kemudian Al-Haqaiq Al-Tasawuf. Sampai detik ini, sampai sekarang saya juga masih mengajarkan bukunya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada guru kita Buya Razi telah dipilih oleh Allah untuk membela Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, posisi saya sekarang lagi menulis buku, jadi saya menafsir Al-Quran ke dalam 3 bahasa. 3 bahasa, bahasa Bugis, bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Kemudian saya sudah terjemahkan kitab Barzanji ke dalam 3 bahasa juga. Jadi saya sangat ingin sekali untuk menghadiahkan buku kepada beliau. Dan momen ini saya sangat berharap untuk diberikan kesempatan menyerahkan langsung 1 menit saja. Ada sesuatu pertanyaannya dan nanti saya cuma ingin menerangkan buku. Oke, usah di situ aja, situ aja ya. Syukran ya. Gua ini bahas Bugis. Bugis ada Indonesia aja. Oke. Syukran ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Insyaallah. Silakan Pak Masud. Langsung saja diperkenalkan namanya, kemudian dari mana dan
Assalamualaikum. Setelah kita memasuki alam roh dan berkomunikasi secara langsung membantu jabatan pengaruh, dan alhamdulillah setelah kita memasuki melakukan jabatan pengaruh, apakah kita sudah termasuk golongan yang 70 itu ketika kita bisa melakukan ini juga? Dan yang menjadi pertanyaan, di alam manakah pelantikan di alam jabatan sana ada pelantikan untuk kemudian sebuah nama dan mana harganya, yang mana kita ketahui bahwa Bapak Nurul ini adalah Muhammad dan ibunya adalah Ahmad. Sedangkan kita sendiri ini jiwa, roh, dan itu yang bisa. Berarti kita harus punya nama sebagai kata mengenal, yang bagaimana menjelaskan tadi kalau nama itu disebut, ya kita khusus saja tahu apakahnya sini harus belajar itu aja. Terus yang kedua, apa perbedaan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu kebajikan? Ilmu apa? Ilmu manfaat dengan ilmu kebajikan. Baik, oke. Hubungan dengan apa yang selalu membahas bahwa Imam Mahdi sudah mulai menampakkan dirinya dan dia punya ilmu sakti. Sedangkan ilmu sakti itu kemungkinan dapat diperoleh dengan ilmu kebajikan. Sedangkan ilmu manfaat ya untuk dimenangkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah golongan yang ilmu itu harus mengenal ilmu manfaat dan menguasai ilmu kebajikan juga ya? Saya kira itu aja yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini itu ada nggak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silakan maju. Depan Bu, pertanyaan jelas. Mic-nya nggak ada lagi. Hah? Waduh. Jadi nggak syar'i. Seharusnya ada satu di sini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya poin aja, Ustaz. Ini mungkin kesempatan yang besar yang akan kami tanyai. Bagaimana adakah amalan-amalan seorang wanita supaya bisa menjadi wanita yang soleha yang bisa mengikuti Khadijatul Kubro. Terima kasih. Karena Khadijatul Kubro adalah wanita yang luar biasa. Terima kasih. Wanita siapa? Khadijah. Oh. Orang di situ tidak mewakili. Cukup ya, cukup. Cukup ya. Kalau tidak ada, Baik, yang pertama, nama Ruh itu yang ngasih ya Bapak Ruh, ya. Jadi bukan saya yang ngasih. Kayak anak yang ngasih namanya bapaknya, ya. Itu gimana caranya? Ya itu cara-cara wali Allah, bukan cara kita. Jadi gak usah dipikir-pikirkan amat, ya. Itu caranya Allah. Maka jangan pernah anti dengan ilmu ma'rifatur ruh. Kita ini kan hidup cari nama semua. Ada cari nama, ada cari muka. Pak Sekda itu nama. Itu nama itu. Kombes itu nama. Doktor nama, Ustadz itu nama semua. Kalau nggak disebut Ustadz bisa ngajar ceramah nggak? Enggak, maka harus dikasih kopiah kan? Emang kalau kopiahnya dicopot, ustadznya batal? Emang kalau nggak pakai baju pejabat, terus dia bukan pejabat? Kan nggak juga. Tapi ingat, nama itu ada yang namanya abadi, ada yang namanya temporal. Bener? Itu biar dapat sekda depan, itu kan dilantik ya Pak ya?
atau langsung jadi dari langit? Kata beliau, saya bermimpi malam tadi saya dibaiat di langit jadi Pak Sekda. Benar nggak? Nggak ada kan begitu? Nggak ada. Mesti yang karena urusan bumi, lantiknya bumi. Kalau urusan langit, lantiknya di langit. Urusan ruh, pelantikannya rohani. Ya, itu cara ininya memahaminya. Jadi kalau kita nggak nyampe ke ilmu itu, percaya aja, nggak usah mengingkari. Karena kata Imam Junaid, tasdiq ulumina wilayatun sughra. Kamu percaya saja dengan ilmu tasawuf, ilmu ruh, ilmu ma'rifatullah, itu sudah wali kecil. Wali kecil berarti sudah ditemenin Allah. Cuma ya kecil, mau kecil gimana lagi ya. Jadi kita ini sekarang kalau di alam ini namanya alam nyata, al-mulk. Ada alam malaikat, malakut, ada alam jabarut, terus ada. Gak mungkin masuk ke sana kalau nggak punya nama-nama di situ. Tadi saya buat ilustrasi, kalau kita nggak punya kartu nama kan nggak bisa masuk kantor. Tapi bisa kita masuk sama yang punya kantor. Maka bagi yang belum mendapatkan nama ruh, banyak-banyak aja sholawat ya, karena yang menguasai wilayah sana nanti itu beliau. Jadi orang-orang kalau kenal Nabi, banyak sholawat ke Nabi, walaupun belum punya nama nanti dikasih di sana. Nabi sendiri yang ngasih, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau sekarang kan pakai perantara wali, dan walinya cuma satu di dunia yang bisa begitu, yang bisa kasih nama ruh itu. Dan itu bukan saya kan wali murid. Kita cuma menjelaskan metodologinya biar diterima oleh akal kita. Kan akal kita suka nanya maksudnya apa sih ya. Dalilnya secara Al-Quran kita jelaskan, secara hadis kita udah sampaikan, tinggal dalil rohaninya yang belum ya. Jadi banyak-banyak sholawat, insya Allah nanti dikasih nama langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lama, ntar di alam sana, sengsara dulu di alam barzakh. Kalau sudah punya nama ruh enak ya. Itu ya, mungkin cuma beberapa itu yang boleh saya jawab ya. Tadi ibu bilang apa? Khadijah ya. Gimana mau jadi Khadijah? Gak sanggup ibu, gak akan sanggup. Khadijah itu harta dia jadikan untuk modal berjuang Rasulullah. Mana ada ibu-ibu yang sanggup begitu? Gak ada yang sanggup. Jangan minta jadi Khadijah deh, jadi Aisyah aja lah. Kalau jadi Aisyah kan boleh cemburu. Ya, jadi Aisyah aja bu, ibu boleh cemburu. Kalau Ummu Salamah aja cemburunya nggak begitu. Zainab aja cemburunya biasa aja. Yang pencemburu itu Sayyidatuna Aisyah. Makanya Nabi seneng, asik sama Aisyah itu. Nabi merasa muda lagi. Pengen muda gak? Cari Aisyah baru ya. Pak Sekda aja udah ketawa-ketawa nih. Udah pasang, wah bahaya. Pasang kuda-kuda. Istri-istri Rasulullah itu manusia. Maka di rumah tangga Rasulullah terjadi kegiatan, kondisi polemik seperti manusia. Suami istri walaupun sudah puluhan tahun, belasan tahun, masih tengkar nggak? Ya masih tengkar. Rasulullah juga begitu. Apalagi istrinya banyak. Kalau bisa ngadapin perempuan satu, bisa ngalahin laki-laki 10 pak. Maksudnya gimana? Ribet berhadapan dengan makhluk yang sangat halus hatinya. Ibu-ibu ini kan makhluk halus. Ribet bener. Ini aja kayaknya wajahnya tegar, ya enggak. Kena dikit kolbunya udah kelepak. Ribet, nggak mau lepas pak. Bapak keluar kota,
ini aneh. Kalau si istri cintanya fulus, suaminya keluar kota cari duit, nggak apa-apa sama dia. Giliran pengajian di masa lain. Tuh hati-hati ibu ya. Ibu-ibu, saya udah menyaksikan banyak perempuan suaminya keluar kota sebulan dibiarin, padahal dia keluar kota nggak tahu keluar rumah orang dia, ya punya lagi di sono, dicuekin aja. Tapi giliran suaminya ikut taklim, pulang jam 12 malam diomelin, kamu nih jarang di rumah. Jangan gitulah ya. Pengen suaminya nongkrong di majelis atau nongkrong di kafe? Beneran? Please biarin suaminya ngaji ya. Pak polisi ini kita udah tahan nih, anak buahnya bapak nih kita udah tahan nih dari kemarin, nemenin kita terus. Untung pulang nggak kemarin? Ini yang hikmat sama kita. Kadang seminggu nggak pulang ya, kadang 5 hari, udah biasa. Walaupun pulang-pulang diomelin juga ya. Alhamdulillah saya udah ngelewatin itu Pak. Oh dulu berat. Dulu kita keluar penelitian, kalau di kampus kan penelitian dibiarin karena pulang bawa duit. Tapi pas kita ngaji dimasalahin, kamu nih ninggalin aku mulu. Manja sih, cuma nyebelin. Jadi kalau suami suka majelis, ibu kasih kebebasan ya. Kata ibu-ibu satu lagi, ntar majelisnya majelis ta'adud, tau gak majelis ta'adud? Itu rahasia dah ya. Baik, jadi yang ditiru itu pengorbanan, semangat Khadijah boleh, tapi gak akan kuat menjadi beliau. Terus amalnya apa? Amalnya tasdik, cinta. Tasdik itu percaya gak sama laki sendiri. Kan kita ini suka curiga. Sayyidatuna Khadijah dia percaya sama suaminya, tasdik dia. Maka ketika Nabi galau, apa kata dia? Wahai suamiku, apa yang kau galaukan? Malah dikuat-kuatin. Yang datang kepadamu pasti bukan setan, pasti bukan jin, tapi yang datang kepadamu pasti utusan Allah. Kenapa? Engkau suka menjaga amanah. Kalau ada tamu, engkaulah yang menyambut. Jika ada orang susah, engkaulah yang urus. Orang baik sepertimu tidak mungkin disia-siakan Allah. Itu kalau istri yang benar. Dikuatin suaminya kalau suaminya sedang galau. Ini nguatin suaminya untuk hal-hal yang fulus-fulus doang. Ini enggak. Sayyidah Khadijah udah menghabiskan uangnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu kali sore-sore Nabi kemudian bergumam menyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu nggak? Aisyah itu dari nama aja udah cemburu. Aisyah cemburu itu. Itu nama ada getaran cemburunya. Itu yang bikin Nabi rindu dengan Aisyah. Tapi lebih rindu kepada Khadijah. Kata Aisyah, wahai suamiku, kenapa engkau ingat cewek tua peot itu? Orang cemburu begitu nggak? Kalau ada cemburu, nyebut orang cantik, nyebutnya apa? Nenek sihir. Orang cantik disebut nenek sihir. Itu ibu-ibu tuh yang kerja tuh. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, engkau bersamaku tidaklah sama dengan aku bersama Khadijah. Aku bersamanya, dia membelaku di saat aku dibuang, dia menjagaku di saat aku disakiti. Sebutin semuanya. Tambah cemburu Aisyah. Nah, maka ada rumusnya nih bapak-bapak nih ya. Mau nggak Pak? Jangan sebut-sebut nama orang lain, perempuan lain depan ibu-ibu ya. Walaupun di hatinya ada yang lain. Jangan banyak sebut. Ini kami kasih tahu kelemahan kami ibu-ibu. Laki-laki itu nggak ada yang namanya mencintai satu orang tuh nggak ada. Terima nggak? Harus terima, emang begitulah kita. Katanya di rumah engkau lah satu-satunya bohong.
Satu di sini, satu di sono, satu di sono. Iya. Jadi jika ada suami masih beristrikan satu, itu dia berarti nahan nafsu dia tuh, Bu. Bener, dia nahan nafsu dia tuh. Karena nafsu laki-laki itu pengennya banyak. Rasulullah itu diberikan oleh Allah kekuatan 100 laki-laki, istrinya cuma 11, karena ngurusin umatnya lebih banyak. Sayyidina Sulaiman diberikan hak, kalau satu orang sempat, seharusnya Nabi 400 kan, karena kekuatannya 100. Satu kekuatan 4 perempuan, 4 istri yang boleh dia nafkahi. Nabi Sulaiman terbukti istrinya 600, gundiknya 400, lengkap 1000. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad ngambil jatah cuma berapa? 11. Pak Sekda berapa, Pak? Sekarang doang bisa candain, nanti udah kok bisa canda saya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, dulu di zaman Rasulullah, habis ini kabur kayaknya nih. Maaf Pak Ustadz, ada tugas. Di zaman Rasulullah, Sayyidina Anas mengatakan, akramuna aktsaruhum azwaja. Orang paling keren, paling top di zaman kami, cowok yang banyak bini. Di zaman Anas bin Malik. Kalau sekarang kan beda. Sekarang tergantung, itu pilihan hidup ya. Jadi laki-laki kalau dia sudah memilih satu, ibu jangan kemudian kata-katain lagi ya. Sebenarnya suami-suami itu bukan satu itu karena setia, karena takut. Betul Pak Komes ya. Jadi suami itu satu doang, itu bukan karena dia setia, dia takut dia sama ibu. Atau takut jabatannya copot, mungkin kode etik jabatan ini kan. Makanya nggak enak jadi PNS. Mau nikah sidang dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya Bapak ya, saya candanya mungkin berlebihan. Saya harus menghisap diri saya sendiri juga ya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, menjadi orang baik itu nggak usah ribet. Mulailah dari dialog dengan diri. Amalkan apa yang didengar walaupun sedikit, lalu istiqomahkan. Ini nih zikir pagi, start sore kan udah mulai bisa zikir. Besok zikir lagi. Begitu terus, jadikan habit. Ketinggalan ganti di waktu lain. Kalau sudah begitu, baru disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Kenapa kita bisa istiqomah kerja tapi tidak bisa istiqomah berzikir? Semoga yang hadir, yang ikut berjuang, yang ikut membuat acara ini, Allah berkahi semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua yang hadir, mari kita saling berkirim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.